Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhlas Dusun Pulau Jambu beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, ninyak mamak cerdik pandai, yang ketek ndak disobik namo, yang godang ndak disobik golau, yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Perhimpunan Remaja Masjid Kabupaten Kampar, Ustadz Rapi Nugraha SPD, beserta pengurus yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Perhimpunan Remaja Masjid Kecamatan Kuo beserta pengurus yang hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, kemudian mendengarkan ceramah tausiah, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan salat fardu isya berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat kepadanya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan tausiah pada malam hari ini, yaitu membangun atau mewujudkan generasi yang rabbani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu generasi rabbani? Rabbani itu kata para ulama, generasi yang berilmu, generasi yang memberikan siraman rohani dengan ilmunya kepada masyarakat. Jadi Rabbani itu adalah generasi yang berilmu, yang mengamalkan ilmu, kemudian mengajarkan ilmunya. Atau boleh dikatakan Rabbani itu adalah generasi ulama, fuqaha, menjadi ulamanya kan, menjadi fuqaha, faqih tentang ilmu agama. Ini yang kita harapkan. Siapa yang tidak berkeinginan dari anak-anaknya, putra-putranya, putri-putrinya, orang-orang yang berilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Semua kita ingin
generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya orang yang berilmu. Orang mengamalkan ilmunya dan orang yang mengajarkan ilmunya. Itu yang kita harapkan. Maka itulah ciri-ciri Rabbani itu, yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah itu kepada masyarakatnya. Itu disebut dengan generasi Rabbani. Lalu bagaimana caranya untuk menjadikan generasi kita ini generasi Rabbani, supaya menjadi ulamanya, supaya berilmunya, supaya bisa mengamalkan ilmunya, supaya dia bisa mengajarkan ilmunya. Maka kita Bapak Ibu selaku orang tua, menjadi kewajiban kita dan tanggung jawab kita bersama untuk mendidik putra-putri kita, anak-anak muda kita, menjadi orang-orang yang soleh semuanya, orang-orang yang soleh. Kau tak pakai mikrofon lagi ha? Lanjut lah ya. Tak bila-bila lo ke duit lagi ha. Kau lanjut ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Duit dia. Jadi bagaimana caranya tadi supaya anak-anak muda wong-wong berilmunya, mengamalkan ilmunya dan bisa mengajarkan ilmunya. Maka caranya oleh para ulama, anak tadi dididik dia dari kecil semenjak dini dengan akidah yang benar. Diajarkan tauhid terlebih dahulu. Mengerti enggak dia siapa Tuhannya. Jadi dari kecil diperkenalkan anak-anak kita siapa Rabbnya, siapa penciptanya. Tentu nadinya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kini tak apa-apa ibu. Zaman kini kita anaknya yang diperkenalkan nama-nama artis. Ya kan? Nama-nama artis. Tahu enggak Sianu kan? Sianu, tapi kalau tunjuk tu Sianu. Atau pemain bola tu namanya Cristiano Ronaldo, itu namanya Lionel Messi. Itu larang follow anak saudara kan. Tapi kenal enggak anak-anak awak Tuhannya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan. Banyak kini Bapak Ibu anak-anak awak kini ya karena kelalaian kita di dalam mendidik anak, enggak tahu dia siapa Tuhannya, enggak tahu dia siapa nabinya, bahkan dia enggak tahu apa agamanya. Padahal nanti Bapak Ibu, ketika kita meninggal dunia nanti di alam kubur, 3 pertanyaan itu yang ditanya oleh malaikat. Tak tanya orang siapa pemain bola yang paling mantap, nah itu tanya malaikat suara Ronaldo nya kan, Lionel Messi, nah itunya ya kan. Siapa nama artis itu, nah itu tanya orang. Tapi yang ditanya apa? Marrabbuka. Siapa nama tu? Siapa Tuhan engkau? Itu pertanyaan pertama bawa masuk kubur payung mantau langsung togak malaikat berdua didudung langsung pertanyaan marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Kan ya kan? Itu kan pertanyaannya. Kemudian wama nabiyuka, siapa nabi kamu siapa? Kan itu pertanyaannya kan? Kemudian wama dinuka, apa agama kamu? Kan itu tanya di malaikat besok. Percaya mama ero 3 pertanyaan itu tanya di malaikat besok mungkar nakir. Kan ndak nama artis tanya di malaikat mungkar nakir ya. Nah itu. Jadi moko Bapak Ibu jenawak sampai takicu awak di dunia go. Ya, dunia iko wa mal hayatud dunya illa mataul ghururnya Allah taala. Dunia ini tidaklah hanyalah tipu daya.
tipu daya, ngicu, sehingga awak lupa akan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Dia sia awak ada kehidupan yang sementara, sehingga awak lupa akan kehidupan yang selama-lamanya. Sehingga awak tidak belajar agama le, sehingga awak tidak belajar akidah roh, sehingga tak tontu di awak siapa Tuhan, siapa Nabi awak, apa agama awak. Dilupong awak apa ibu. Maka bapak ibu untuk mewujudkan generasi yang robbani tadi, generasi yang kader-kader ulama tadi, generasi yang kader-kader masjid tadi, ya dari dini anak-anak kita diajak dia ya ke masjid, diajarkan dia akidah yang benar dan lain sebagainya. Tentu nak dia Tuhannya siapa? Siapa yang menciptakan makhluk? Siapa yang menciptakan alam semesta iko? Tentu nak dia Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah yang disembahnya, masuk waktu salat sama sojinya, ndak peduli dah, dah mereka nonton bola, ndak bola tengok wazan kan ke masjidinya. Menyembah Tuhan, bukan menyembah TV. Ya, kini banyak Tuhan kini ya, Tuhan modern HP, TV, ya dan sebagainya kan. Banyak orang ini uang lazan Allahu Akbar, sibuk nonton TV. Ya, kini banyak lupa. Itulah tantangan kini Bapak Ibu. Ya, tetap generasi awak kini supaya menjadi generasi yang robbani. Tonton jadi anak muda awak kini tanamkan kecintaan terhadap mereka ya, azan musojinya. Ya, anak awak roh, anak muda-muda awak roh ya, solat berjamaah ke masjid. Pokoknya Bapak Ibu, apa-apa yang kini yang datang masjid kini ikut dulu remaja-remaja masjid dulu ya, mantan remaja masjid dulu. Kondak dulu dia jauh dia wang tuanya dulu ke masjid, ndak kan mengenal masjid dah. Sementara anak-anak muda kini lay condo ayah awak dulu dia jauh ke awak so dia cini tu lah so dia nyawa kok yang tutu so lah lama tentu lapai pula le kan, tentu anak muda kau nganti so le kan ada anak muda so kan cini ko so ibu anak dia awak kau besok le kan ada masjid so le. Anak muda bujang awak, muda-muda awak kini, anak muda kini teknologi canggih kini sibuk PlayStation ya, tombek game porno tu main game. Lagi kini apa sibuk di judi online gini ya, sibuk dengan itu. Nauzubillah min zalik Bapak Ibu. Itu tantangan Bapak Ibu. Awak nak terbayang dak besok Bapak Ibu 10 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, tak tahu tu lagi. Apakah seperti ini nanti masjid oleh anak-anak muda kini yang sekarang di PlayStation, sekarang di mananya duduk di warung-warung, tak tahu tu Bapak Ibu. Ya, wallahu alam. Pokoknya kini Bapak Ibu, anak muda awak sebelum terlambat kan, yang punya anak-anak bujang, anak gadis, tanamkan ya akidah benar, tanamkan kecintaan terhadap masjid. Lagi nak laki-laki kan suruh solat berjemaah ke masjid, banyak ke masjidnya. Kau ndak wajau di kini, nak latih di kini besok nak masjid nyu nak wajau di kini bersuah berlopenya rumah nyu besok di akhirat babantah-bantah awak jangan besok awak masjidnya awak tengoknya duduk di TV kan. So bertanya apa masuk nerokanya? Ndak pernah ya rena mak buat masjid ranya. Lope je nonton TV, lope main game di rumahnya. Inyo itu masjid nyonya. Untuk inyo je nyonya. Dan nak pernah diajar jadi itu babantah so di akhirat Bapak Ibu. Pokoknya anak jadi musuh besok dapat di akhirat. Kalau ndak wajaknya ke masjid. Kalau ndak wajahnya agama, menjadi musuh bagi awak anak-anak lu besok. Maka sebentar lambat amanah yang diberi Allah Ta'ala tu wak jalankan. Memang suruh untuk beribadah suruhnya ke masjid. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan akidah. Maka Nabi Yakub Bapak Ibu
ketika dia akan meninggal, dia kumpulkan anaknya. Nabi Yakub itu bukan mengkhawatirkan anaknya tidak akan makan ya setelah dia meninggal. Tidak khawatirnya apa dimakannya setelah dia meninggal. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau dia meninggal besok, apa yang kalian sembah sesudah aku? Itu dikhawatirkan oleh Nabi Yakub terhadap putra-putranya. Menyembah apa kalian kalau dia tidak ada besok? Ya kan? Jadi dia jawab gini. Kini awak masih ada kan? Kalau tidak ada sok anak sok nyombah apa soknya le Tuhan sombah atau HP sombah Nak masaji kan sibuk ya dah HP di rumah kan. Ada uang ada. Sehingga awak nak ada besok dia masaji kosong. Masaji godang tapi tidak ada jamaah ada. Itu dia. Itulah Nabi Yakub. Ya, pendidikan Nabi Yakub terhadap anaknya putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nanti setelah saya tidak ada nanti. Jadi itu Bapak Ibu. Tanamkan. Allah nak disembah habis suara. Dia anak awak le Allahnya. Tidak yang lain. Tanamkan tauhid kepada putra-putri kita dari dini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, caranya untuk membangun wujudkan generasi yang robbani, berilmu, beramal dan mengajarkan ilmunya, ajari dia salat Bapak Ibu. Salat ini adalah pondasi. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Salat adalah pondasi Bapak Ibu. Kalau ibarat bangunan ini Bapak Ibu ya, pondasinya adalah salat. Kalau pondasi enggak kuat, ini loteng-loteng, atap-atap semua ini runtuh semua ini. Kalau pondasi enggak kuat. Jadi tujuh agama kok, puasa, haji, zakat awak, banyak kan? Semualah sedekah awak. Tapi kalau salat ditinggalkan, maka semuanya hancur runtuh semuanya. Karena salat itu adalah yang membedakan antara orang itu Islam dan non-muslim. Tarkus salat, meninggalkan salat, itu bedanya. Di Islam salat, uang tak Islam tak salatnya, tak salat. Tarkus salat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis dikatakan muru auladakum bis shalah wa hum 7 sinin wadribuhum 10 sinin. Kan itu dalam hadis kan, perintahkan anak kalian salat kalau sudah berumur 7 tahun, dan pukul kalau sudah berumur 10 tahun. Itu pendidikan Bapak Ibu. Itu pendidikan. Maka perintah ya menyuruh anak untuk salat itu wajib. Maka berdosa. Kalau dia meninggal salat tidak berdosa orang. Kan dia masih kecil. Tapi perintah untuk menyuruh anak untuk salat itu adalah wajib. Wajib. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini apa? Salat ini kan pertanyaan yang pertama dan amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah salat. Itu kan? Yang pertama dihisab, dihitung seluruh amal nanti adalah apa? Salat. Kalau salat bagus, dia semuanya bagus. Tapi kalau salatnya tidak bagus, berarti yang lain juga tidak bagus. Jadi menentukan baik buruknya itu dinilai dengan salat. Salat nilainya Bapak Ibu. Maka kondak nak ini itu yang ditimbang dulu pertama kan. Kondak salat pertama dulu kan. Kan itulah. Maka kalau awaknya ingin memperbaiki hidup awak, perbaikilah salat kita. Perbaiki salat. Kalau mau baik kehidupan kita, perbaiki salat. Jadi kalau salat enggak bagus, berarti yang lain juga tidak bagus. Ya Bapak Ibu ya, maka anak-anak awak harus suruh salat ini Bapak Ibu. 7 tahunnya diajarnya salat.
Ya dapat pahala awak. Solat ni dapat pahala awak. Karena itulah yang mengalir nanti pahala. Kalau solatnya tahu diketek sampainya meninggal bisolah dosanya kan, pahala mengalir untuk orang tuanya. Itu amal jariyah. Itulah anak yang soleh. Waladun salih yad'ulah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana lagi cara untuk membangun generasi urbani ini? Sedikit diberi ancaman kalau dia mengerjakan maksiat. Dicerita Bapak Ibu, jadi kalau anak kalau maksiatnya dosa jangan dilope aja gitu kan, jangan dilope. Maka dalam hadis dikatakan disuruh gantunglah cemeti ya di rumah-rumah kepada penghuni rumah untuk sebagai pendidikan. Kan itu kan? Jadi apa? Kenapa harus ada rotan namanya ya? Rotan dulu kan. Dulu kan kalau awak dulu kan kalau nampak rotan dulu tu awak ngeroti lah kan? Pai ke masoji. Pai mengaji. Kondak kono rotan dah. Jadi itu takbir roh Bersengaja dia ya awak dulu rotan balotang doa. Bila nampak. Jadi untuk apa pun rotan tu? Pahamnya lah. Kalau awak hendak solat, kalau awak hendak mengaji dulu konotan. Engkau takut awak dulu. Maka tu pendidikan Bapak Ibu. Kau nak ada apa gini yang mau ambil anak takut ni kan, mau anak-anak awak kau. Nak ada banyak doko kepada wang tu melawan. Kena nak takut kan? Banyak ini. Ni ndak contoh dulu le kan? Ndak contoh dulu le. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, doakan anak-anak kita ya dengan kebaikan-kebaikan. Doakan kebaikan untuk keluarga kita. Jadi berdoa Bapak Ibu. Maka nabi-nabi dulu kan, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, tu ya. Termasuk Rasulullah kan, mereka mendoakan ya putra-putranya untuk menjadi generasi-generasi yang soleh. Seperti Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya, kepada saya anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa supaya generasi awak, keluarga awak, istri, anak supaya penyejuk hati. Itu perlu. Karena doa itu adalah benteng orang yang beriman. Didoakan Bapak Ibu. Doakan kebaikan. Apalagi doa orang tua ini mustajab untuk anak-anaknya. Jadi termasuk doa yang tidak ditolak, doa orang tua terhadap anak. Maka kalau bongi awak ke anak-anak tu, jangan didoakan yang tidak baik kan? Karena yang tidak baik pun juga dikabulkan. Ya, yang tidak baik juga dikabulkan. Kalau awak kan emosi kan nak tahan kan atas sobek yang ndak elok-elok kan, sehingga anak awak tu menjadi ndak elok jadinya. Ndak sabar. Tidak sabar di dalam mendidik. Minimal ya, kalau anak itu membuat kita kecewa itu kan, jadi doakan yang baik. Allahumma kan, ya Allah beri dia petunjuk. Allah yahdika kan, semoga Allah memberi kamu petunjuk kan, itu kan. Hadakallah, semoga Allah memberi engkau petunjuk. Jadi dibilang-bilang yang lain kan seperti ya hantu lah kan, bohong lo sawah kan. Yang kadang sawah kan kalau kata-kata yang macam itu kalau kesal ya udah anak nakal kan tasawuf itu kan, sehingga anak cuma bobo je lah. Ya kan akibat tadi itu kan kata-kata itu doa. Ya kan? Sobi antulah cuma antu bongai. Nya doa kan, nya kata-kata itu tapi sobi kan, ya Allah jadi imam masjidnya ndak ya Allah ya kan, awak wangi tapi doain lo ya Allah jadi pemimpin ya Allah besok tu kan, menjadi imam Masjidil Haram. Makanya termasuk cerita Bapak Ibu ya, Imam Abdurrahman As-Sudais itu dia pun jadi imam Masjidil Haram itu berkat doa ibunya ketika ibunya sedang kesal terhadap
kelakuan si sudah sini waktu kecil kan nakal ya kan. Nah, jadi ketika orang sudah sini nakal atau kecil kan, apa kata-kata yang keluar oleh seorang ibunya, nggak marah dia, tapi didoakan anaknya jadi imam Masjidil Haram. Makbul doanya, sehingga sudah itu kan jadi imam Masjidil Haram ya kan. Kan kaset itu banyak waktu itu kan. Di TV-TV tengok jadi imam kan, imam sudes ya kan. Itu tioro. Itu berkat doa orang tuanya doa. Waktu wangi tapi doa yang elok. Ini makbul Allah Ta'ala. Yang elok tadi. Mungkin hati-hati Bapak Ibu kalau wangi awak kan ke anak awak. Kata-kata yang bagus kan itu doa. Ya, jangan sobek bawa, jangan sobek antu dan lain sebagainya. Jangan sobek kan. Tak kobo nanti kan. Jadi berpikir dulu apa yang disobek. Tukaulah kalau bisa. Ya Allah. Jadikan anak yang soleh ya Allah. Itu kan? Doa kan? Jadi anak soleh ya Allah. Banyak petunjuk ya Allah. Jadi imam masjid ikhlasnya ya Allah. Ya kan? Jadi imam Islamic Centernya besok ya Allah kan? Jadi itu doa. Hafal Quran ya Allah Ta'ala. Seorang hafiznya ndak itu doa. Walaupun dalam keadaan emosi kan, tapi doa yang elok ucapkan. Bapak Ibu, jadi demikian Bapak Ibu beberapa kiat untuk membentuk mewujudkan generasi yang robbani. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.